Page 14. Jawaban untuk Binarwan. Patah hati. Entah penyakit macam apa patah hati itu, yang jelas semua manusia pernah mengalaminya, dengan kisahnya masing-masing dan dengan cara penyembuhannya masing-masing. Seperti kebanyakan penyakit, sakit hati juga ada obatnya. Jika beruntung, si pelaku yang menyebabkan kamu patah hati yang akan menyembuhkannya. Tapi jika tidak beruntung, kamu sendirilah yang harus menyembuhkannya. Dan setiap orang tahu tentang diri mereka lebih baik dari orang lain. Jadi menyembuhkan patah hati dengan diri sendiri tidak terlalu buruk. Ingatlah, hidup itu tidak melulu soal percintaan. Masih ada banyak hal luar biasa yang harus kamu raih. Tapi sembuhkan dulu patah hatimu. Setelahnya berusaha keraslah untuk meraih hal-hal yang menakjubkan dalam hidup. Ayla melahirkan seorang putra mungil dengan berat badan 3,2 kg. Seluruh anggota tubuhnya lengkap, lahir di hari Senin pagi, sungguh hari yang sempurna untuk memulai sebuah kehidupan. Putra Ayla lahir dengan selamat dan sempurna. Ucapan selamat tak henti-hentinya Ayla dengar. Seluruh kerabat datang ikut merayakan kebahagiaan mereka. Semua orang nampak bahagia sambil menahan gemas untuk tidak mencubit pipi bayi baru lahir itu. Semua orang bahagia, kecuali satu orang, Bu Iva. Sejak hari di mana Ayla kontraksi hebat dan dibawa ke rumah sakit, Bu Iva selalu gelisah. Entah ada hubungannya atau tidak, tangan kanan Bu Iva selalu memegang ponsel kecilnya, seakan menunggu seseorang menghubunginya. Selamat ya, Nduk. Terima kasih, Bude. Lucu sekali, lihat deh, hidungnya mancung, bibirnya kecil. Masya Allah, ganteng sekali. Siapa namanya? Namanya Akbar, Bude. Akbar, jadi anak yang pintar ya. Jadi orang besar nanti ya, nak, ya. Sedangkan Ayla sibuk bicara dengan para kerabat. Bu Iva sedikit menepi, melihat ponselnya dengan gelisah sampai mengusik ketenangan Pak Yasin. Pak Yasin menarik Bu Iva ke tempat yang lebih sepi untuk mencari tahu apa yang sedang istrinya resahkan. Ibu, kenapa dari tadi Bapak lihat kok celingukan? Maafkan Ibu ya Pak, sebenarnya dari kemarin sejak Ayla kontraksi Ibu telepon Nak Bumi. Ya Allah, jadi karena itu Ibu bilang apa ke dia? Tidak diangkat Pak, tapi Ibu sudah kirim pesan kalau Ayla melahirkan. Bu, dengarkan Bapak ya. Pak Yasin bicara dengan serius kali ini. Dengan penuh wibawa dan sabar beliau beri Ibu Iva pengertian secara perlahan. Bu, Bapak tidak marah Ibu menghubungi Bumi, tapi hanya untuk kali ini. Setelah ini Bapak harap Ibu tidak perlu repot-repot lagi. Pak Yasin melanjutkan kalimatnya dan mengambil alih ponsel Bu Iva. Kita telepon Bumi sekali lagi, satu kali saja. Kalau responnya masih tidak baik, ya sudah Bu. Kewajiban kita hanya memberitahu. Sebenarnya Bapak sedih lihat Ibu ngoyo begini. Yang muda kok semakin tidak ada sopan santunnya. Pak Yasin menekan telepon pada ponsel Bu Iva, menghubungi sebuah nomor yang dulu mereka banggakan itu. Tak menunggu lama telepon bersambung. Assalamualaikum, Pak Yasin memulai percakapan. Ya, ini siapa? Permisi, ini nomornya Bumi kan? Iya, ini istrinya. Sama saja, kenapa? Suara wanita di sebelah sana terdengar sama sekali tidak ramah, membuat Pak Yasin mengelus dada dan makin khawatir dengan kehidupan muda-mudi masa kini. Makin tidak ada sopan santunnya ini Pak Yasin. Tolong bilang ke Bumi kalau Pak Yasin menelpon ya. Sekarang aja tuh orangnya lagi nganggur. Demi apapun Pak Yasin yakin beliau sudah menyebutkan kata Pak yang secara tidak langsung mengisyaratkan kalau dirinya orang yang lebih tua. Namun alih-alih memperbaiki bicaranya, si istri Bumi malah makin acuh dan tak peduli dengan cara bicaranya yang tak sopan. Mas, dicari ini Pak Yasin, katanya siapa, rentenir ya? Sembarangan, kamu gak kenal aku, udah tutup aja. Tut. Sambungan telepon terputus dengan kurang ajarnya. Ibu dengar sendiri kan? Sudah, pokoknya Bapak tidak mau melihat Ibu ngoyo lagi sama Bumi. Muhammad Akbar, sebuah nama yang begitu indah. Akbar artinya besar. Ayla memberi nama Akbar dengan harapan yang besar pada putranya. Diam-diam Ayla berdoa semoga kelahiran putranya bisa jadi obat dari sakit hatinya yang selama ini ia rasa. Bayi kecil itu tertidur lelap dalam gendongan Ayla. Sesekali bibirnya mengecap sebagai kode bahwa dirinya haus, dan Ayla dengan semangat akan menghadiahi putra kecilnya ASI. Sudah Ayla perkirakan sebelumnya kalau putra bayi kecil akan lebih repot daripada saat mengandung. Oleh karena itu Ayla sudah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Karena Ayla akan tetap menjadi Ayla tidak
mau merepotkan orang lain walau dirinya harus jungkir balik sekalipun. Tak jarang Akbar menangis tengah malam tanpa alasan. Bayi kecil itu hanya ingin menjahili bundanya dan tidak mau bundanya tidur lelap setiap malam. Kenapa Akbar sayang, ngompol ya? Iya utuh, kasihan anak bunda, ndak boleh nangis ya anak pintar. Bicara sendiri, mengganti popok sendiri, menidurkan Akbar sendiri, sudah jadi hal yang biasa untuk Ayla. Akbar semakin besar, semakin ekstra pula tenaga yang harus Ayla keluarkan. Terkadang ia butuh bantuan namun tak ingin untuk merepotkan bapak ibunya karena urusan pondok juga makin merepotkan. Setidaknya Ayla bersyukur setiap hari sehabis Akbar mandi, Winarwan dengan senyum cerahnya akan datang penuh tawa dan menggendong Akbar bareng sebentar untuk berjemur, dan Ayla akan memanfaat waktu itu untuk mandi dan membersihkan dirinya juga kamar Akbar. Apapun ia lakukan asal putranya nyaman. Bicara soal Win, ngomong-ngomong Ayla belum tahu apa yang ingin Winarwan sampaikan hari itu. Hari di mana Winarwan ingin bicara serius padanya, namun si kecil Akbar sudah tidak sabar lagi, minta dikeluarkan. Sayang, sebentar ya, kita tunggu Om Win dulu ya. Nanti Akbar berjemur sama Om Win. Akbar melenguh tak jelas. Namun Ayla artikan sebuah jawaban atas perkataannya. Iya ya nak, sabar ya, sebentar lagi Om Win datang ya. Berjemur ya, biar sehat ya, pintarnya nak bunda. Jendela kamar Akbar diketuk seseorang. Dari ketukannya saja Ayla tahu itu adalah Winarwan, seseorang yang sudah ia tunggu sejak tadi. Dan mungkin si kecil juga menantikan kehadiran omnya. Pagi Akbar, sapa pemuda manis itu riang. Disambut teriakan tak jelas dari si kecil. Ayo kita berjemur. Ayla keluar kamar terlebih dahulu membersihkan sebuah ayunan yang biasa digunakan Winarwan untuk memangku dan berjemur dengan Akbar. Winarwan mengangkat tubuh mungil Akbar dan membawanya ke ayunan. Dari kejauhan, Ayla mengamati Winarwan yang begitu tulus dan penuh kasih sayang kepada Akbar. Bahkan Winarwan mengangkat satu tangannya untuk menutupi mata Akbar dari silaunya sinar mentari pagi itu. Win, ya mbak, tanpa mengalihkan pandangannya Winarwan menjawab. Matanya tetap fokus pada wajah lucu Akbar saat bayi itu mengecap kepanasan. Sedangkan dari kamar Ayla mengajaknya bicara dengan sedikit berteriak. Saya masih penasaran loh, soal apa mbak? Kamu ingat tidak mau bilang sesuatu ke saya waktu saya kontraksi sebelum Akbar lahir? Saat Ayla kontraksi itu artinya soal pengakuan cinta Winarwan. Sejak saat itu Winarwan tidak berpikir tindakannya benar. Jadi alih-alih melanjutkan niatnya mengungkapkan perasaan, Win lebih memilih diam dan pelan-pelan berbenah diri. Melihat Win yang tidak menjawab, Ayla yakin Winarwan sudah lupa. Ya itu loh Win, yang di depan kelas, wajah kamu tegang sekali waktu itu. Ayo bilang ke saya sekarang aja. Ayla menghampiri Winarwan, berdiri di depannya dan memberikan selembar tisu basah padanya untuk mengelap pipi Akbar yang cemong entah karena apa. Gimana Win? Oh alah, yang waktu itu ya mbak, gak penting juga kok mbak. Tapi waktu itu kamu serius banget loh Win, saya sampai penasaran. Lebih baik mbak Ayah gak usah tahu deh. Dih, apa-apaan? Kamu sudah buat penasaran, malah gak jadi gitu aja. Win membenarkan posisi Akbar dalam gendongnya. Mbak yakin? Memangnya kenapa gak yakin? Winarwan menghela nafas. Benarkah ia harus mengungkapkan penjelasannya dengan situasi begini? Dengan seorang bayi kecil di gendongannya? Bagaimana kalau Win ingin menutup wajahnya karena malu nanti? Kedua tangannya saja tertempel sempurna di bokong dan kepala Akbar, mbak. Tapi sebelumnya mbak Ayah harus paham kalau situasi dan kondisinya udah beda ya. Yang aku bilang ini nanti akan sama persis seperti yang mau aku bilang dulu ke mbak, tapi situasinya aja yang beda. Ya lanjut. Dulu aku bilang aku minta maaf karena dengan kurang ajarnya aku suka sama mbak. Segala hal yang ada di diri mbak Ayah itu mengesankan dan aku suka. Anak yang gak ada apa-apanya ini suka sama mbak yang nyaris sempurna. Aku terganggu mbak. Aku ingin bersikap biasa saja di depan mbak Ayah, tapi aku gak bisa. Semakin hari semakin tidak tahu diri. Semakin hari aku semakin tidak tahu diri karena semakin hari aku semakin suka. Maaf ya mbak. Ayla tak begitu terkejut mengetahui fakta kalau Winarwan suka padanya. Pemuda yang sudah beranjak 22 tahun itu memang tidak pandai menyembunyikan perasaannya. Yang membuat Ayla kaget adalah Win yang menganggap dirinya sendiri kurang ajar karena menyukai Ayla. Win, maaf ya mbak, tapi tunggu, sekarang situasi dan kondisinya udah beda. Dulu aku nekat ngaku ke mbak karena aku gak tahan, aku ingin sebuah pengakuan.
Beginilah cara pikirku dulu Mbak, mirip pemikiran bocah. Tanpa peduli aku pantas atau tidak untuk Mbak, mencoba mengesampingkan fakta bahwa sebenarnya aku nggak pantas. Tapi sekarang beda Mbak, sekarang aku bukan nekat ngaku lagi, tapi ngaku dengan penuh persiapan. Mbak Aya itu wanita yang hebat, dan aku juga harus hebat agar pantas bersanding dengan yang hebat. Kali ini aku mau tahu diri Mbak, jadi tunggu aku hebat dulu ya Mbak. Nanti aku akan mengakui perasaan aku ke Mbak dengan cara yang hebat. Sejujurnya Ayla juga bukan orang yang begitu berpengalaman dalam urusan asmara. Bahkan ia bercerai pada pernikahan pertamanya. Namun kini ada seorang pemuda awal 20-an tahun yang mengaku suka dengan begitu manis padanya. Ayla suka dengan Win sejak kedatangan Winarwan ke pondok dan banyak membantu Pak Yasin. Ayla suka, namun sayangnya rasa suka yang demikian Ayla berbeda dengan rasa suka yang lagi Winarwan. Win, panggil Ayla dengan lembut. Semakin lembut suaranya, semakin Winarwan yakin kalau ia akan ditolak. Tapi tenang, kali ini kan Winarwan mengaku dengan banyak persiapan, jadi ia sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Dan suara Mbak Aya kayaknya ketebak ini, dengerin dulu Win. Iya Mbak, monggo. Terima kasih ya, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah banyak bantu Bapak, apalagi soal pondok. Terima kasih sudah mau bantu ngurus Akbar, tapi maaf saya nggak bisa berterima kasih atas perasaan suka kamu. Walaupun sudah mengaku dengan banyak persiapan, tetap saja rasanya perih. Siapa yang tidak sakit hatinya saat cintanya ditolak? Iya Mbak, lanjut aja. Kali ini kamu mengaku dengan banyak persiapan, jadi sudah siap dengan segala kemungkinan kan? Siap sih Mbak, tapi sakit sih. Santai Mbak Aya, bercanda. Kamu tahu kan, pernikahan saya tidak berakhir baik. Ada banyak hal yang saya sesali soal hubungan rumah tangga saya, tapi sekarang sudah lebih baik karena ada Akbar. Dan kamu juga tahu betul kalau ada urusan yang belum selesai antara saya dan mantan suami. Saya tidak mau memulai sebuah hubungan kalau hubungan saya sendiri belum selesai. Kamu paham kan maksud saya, Win? Bukan berarti kamu tidak cukup baik untuk saya. Bukan, Win, kita ini sama-sama manusia, tidak berhak saling menilai. Jadi daripada kamu bilang kamu tidak pantas untuk saya karena tidak cukup baik, jadi mari sama-sama kita perbaiki dulu. Untuk kedepannya mau gimana kita serahkan kepada yang maha membolak-balikan hati manusia. Mbak, sebentar. Iya, kenapa? Aku mau nangis tapi aku malu. Ayla mengamati wajah Winarwan yang memerah. Benar, bocah itu menahan air mata. Pasti seperti sekali baginya. Padahal Ayla sudah memilih bahasa yang paling halus agar Win tidak terluka. Namun tetap saja cinta Winarwan ditolak. Pasti sangat sakit rasanya. Win, kamu mau saya bagaimana? Jangan begitu Mbak, nanti aku makin kurang ajar. Winarwan mengangkat tubuh Munggil Akbar yang terlihat mulai tidak nyaman. Ini Mbak gendong dulu Akbarnya. Win memberikan si kecil pada Ayla, menarik atas panjang, kemudian berpamitan. Mbak, maaf ya, mungkin kedengaran lemah banget, tapi memang begini adanya. Mbak tahu nggak salah satu persiapan apa? Ayla menggeleng. Salah satu persiapan Pak adalah kalau ditolak aku bakal pulang kampung. Winarwan, tenang Mbak, jangan khawatir, bukan pulang kampung terus nggak balik sini lagi. Bukan, anggap saja aku cuma ambil jatah libur. Setelah 2 bulan nanti aku balik lagi jadi Winarwan yang lebih baik Mbak ya. Nggak perlu merasa bersalah atau apa, malah harus bangga karena anak paling keren se-alumni SMA 4 ini suka sama Mbak. Winarwan, saya serius, aku juga serius Mbak. Pokoknya Mbak jangan khawatir, aku pamit dulu, nanti 2 bulan lagi baru balik. Akbar, Om pulang dulu ya. Assalamualaikum Mbak Ayla. Tidak ada yang bisa Ayla ucap selain menjawab salam Winarwan. Waalaikumsalam. Semua terjadi begitu tiba-tiba untuk Ayla, tapi tidak untuk Winarwan. Nyatanya pemuda itu sudah punya banyak persiapan. Dengan masih terkejut, Ayla memperhatikan langkah Winarwan yang makin menjauh dan hilang di belokan. Si kecil Akbar pun menangis mendapati Om yang selalu mengajaknya berjemur tak ada lagi.